Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hidayatul Hasiah dengan NPM 2310059 dari kelompok 6. Baik, pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang sirkumsisi untuk memenuhi tugas video skill lab ketiga. Baik, selamat pagi Bu. Pagi. Baik, sebelumnya perkenalkan saya kedua. Kemarin setelah kita melakukan pendataan, awalnya ini dengan adik-adik. Ini ibunya. Jadi tentu setelah ini kita akan melakukan semua. Mungkin agak sedikit tidak nyaman, apakah harus siap? Sudah tujuannya kan sudah dapat. Mungkin tidak terlalu sakit, tapi sakit sedikit aja, kayak digigit lagi. Baik, mungkin setelah ini kita langsung saja ke ruangan ya. Baik, sebelum kita melakukan sirkumsisi, kita menyiapkan alat dan bahan. Berikut alat dan bahan yang sudah siapkan sebelum melakukan sirkumsisi. Pertama ada manekin beserta penisnya, kemudian ada lidokain, dak steril, kemudian squid, terdapat plester, iodin, kasel steril, benang untuk menjahit, alkohol swab, handscoon, dan juga terdapat beberapa pinset yang digunakan, ada pinset anatomi dan juga chirurgis, beberapa klem dan juga beberapa gunting. Baik, jadi sebelum kita melakukan sirkumsisi terlebih dahulu menggunakan handscoon. Nah, kemudian juga melakukan pembersihan pada bagian penis menggunakan antiseptik. Nah, penis dibersihkan ke seluruh bagian penis. Kemudian juga boleh ditambahkan menggunakan betadine. Setelah dilakukan pembersihan, kemudian kita memakai dak steril. Setelah pemakaian dak steril, kita melakukan anestesi pada bagian penis. Nah, anestesi ini dilakukan menggunakan cairan. Nah, jadi kita melakukan anestesi di bagian pangkal penis. Ketika sudah masuk, kita melakukan aspirasi apakah terlihat ada darah atau tidak. Nah, jika tidak ada darah, maka kita akan melakukan pembiusan. Nah, kemudian di anestesi di kebagian lateral kanan dan kirinya juga. Lakukan aspirasi dan suntikan pembiusan. Kemudian ke bagian, usahakan agar squid ini tidak terlepas dari bagian penis. Nah, bisa juga dilakukan pembiusan di bagian di preputium dari si penis. Kemudian miringkan ke bagian lateral. Jangan lupa untuk melakukan aspirasi. Oke. Nah, kemudian kita menunggu selama 2-3 menit apakah si probandus atau si pasien ini telah bagian penisnya itu telah teranestesi atau tidak. Setelah menunggu 2-3 menit, kita coba melakukan dan tanyakan kepada pasien sakit atau tidak. Nah, untuk memastikan apakah dia sakit atau tidak, kita tanyakan pada anak kecil tersebut apakah sakit atau tidak tanpa kita menggunakan pincat chirurgis pada bagian penisnya. Nah, apabila dia bilang sakit tapi kita tidak meletakkan chirurgis pada bagian penisnya, maka dia itu bohong. Artinya anestesi telah berhasil. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pembersihan smegma, yaitu dengan menggunakan klem bengkok
membuka bagian dari peripetium si penis ini. Kemudian membersihkan smegma tersebut menggunakan kasa. Nah, setelah smegma bersih semua, kita melakukan pemasangan klem pada bagian penis. Nah, klem yang akan dipasang yaitu yang pertama itu pada bagian jam 6. Kemudian kita juga akan melakukan pemasangan pada bagian jam 11. Kemudian satu lagi kita akan melakukan pemasangan pada bagian jam 1. Nah, setelah klem terpasang semua, maka kita akan melakukan dorsum sisi, yaitu pada bagian jam 12. Selanjutnya kita akan melakukan pemotongan ke bagian dorsum sisi. Nah, akan tetapi saat melakukan pemotongan tidak boleh kita tuh harus mencapai bagian batas dari glans penis. Sisakan sekitar 5 mm agar di bagian daerah sulcus coronariusnya agar memudahkan saat penjahitan. Nah, selanjutnya kita melakukan sirkumsisi, yaitu mengitari bagian dari penisnya. Kalau kami kemarin tuh ini kok masuknya kepala ayam. Pastikan agar frenulumnya ini tidak terpotong. Kemudian perhatikan ada pendarahan atau tidak pada bagian penis. Nah, apabila ada perdarahan, maka atasi dulu perdarahan tersebut. Nah, kemudian kita melakukan penjahitan pada bagian penisnya. Nah, di bagian jam 6, karena terdapat arteri vena, maka kita melakukan penjahitan 8, teknik 8.
Setelah melakukan penjahitan, maka kita rekatkan Nah, kemudian sisa benangnya ini kita gunting. Kemudian kita juga melakukan penjahitan pada jam 12. Nah, pada jam 12 kita melakukan penjahitan secara biasa. Kemudian dilanjutkan penjahitan pada jam 3. Nah, yang terakhir kita lakukan penjahitan pada jam 9.
Nah, setelah dilakukan penjahitan, pastikan kembali apakah masih ada tempat yang terjadi perdarahan. Apabila terdapat tempat yang terjadi perdarahan, maka di sana kita melakukan hekting kembali. Nah, setelah dilakukan hekting, maka bungkus bagian yang sudah dilakukan sirkumsisi dengan kasa. Beri betadin terlebih dahulu. Nah, setelah diberikan betadin, maka dibungkus dengan kasa. Dan juga direkatkan dengan plester. Rekatkan menggunakan plester. Nah, untuk sirkumsisi telah selesai, dak sterilnya dibuka. Nah, kemudian edukasi kepada pasien dan diberikan juga salep kepada pasien. Nah, kemudian pasien juga diberikan obat analgesik selama 3 hari. Baik, mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.